Bagaimana kalau Monas belum nyambut, buat itu polisinya Pemprov tuh. Apa kata saya? Sikat gigi. Hapusin. Ini umpama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir. Antaranya Habib al-Mahbub Al-Habib Hashim bin Alwi Al-Attas Al-Mukarram, guru kami Kakanda Ustaz Haji Zainuri SPDI, guru kita Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Iskandar Al-Mukarram, Ustaz Haji Mansyur, Ustaz Haji Muhammad Rosan, guru kita, qori kita yang baru saja melanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya, Al-Mukarram akhina Ustaz Haji Zainuddin Zahid. Dan hadir tengah-tengah kita Bapak calon kepala desa Segera Makmur, Bapak Haji Agus Sofyan SE, Bapak Haji Hasan Basri. Dan hadir tengah kita Bapak Kadus Haji Agung,
Bapak RW, Bapak Haji Namin, dan para panitia penyelenggara, para rekan-rekan remaja, ibu-ibu, seluruh pengurus DKM Masjid Jami An-Nur, para orang tua yang lainnya yang kami sebut namanya, mohon maaf, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Abang sound system, teknisi, halo, mana orangnya, Mbak? Nah, efek boleh kontrol yang di dalam nih, salonnya angkat ini. Nah, efeknya turunin dikit, nggak usah pakai ehok, suara asli aja. Cek 1 2. Nah, bahasa turunin dikit aja yang dalam. Cek sound cek, dah. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita dalam rangka memperingati Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SKW 1442H, tema titik 2 melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita dekatkan diri kita kepada Allah agar terhindar dari wabah COVID-19. Titik penceramah titik 2. Baca diri ya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita di Masjid Jami An-Nur ini dalam Maulid senantiasa kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, peringatan Maulid merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang nyuruh kita Maulid bukan panitia. Yang nyuruh kita Maulid bukannya ketua DKM, tapi yang nyuruh kita Maulid hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Udah hafal semua surah Al-Ahzab ayat 21. Hafal semua itu ayat. Laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kalian uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita umatnya. Nabi Muhammad Nabi yang terbaik, dan umatnya pun umat yang terbaik. Ya Bu, ya Bu. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terhebat. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah itu sama manusiawinya, sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah, sama, cuma beda ludah Rasulullah dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya bisa jadi obat, tapi ludah kita rasain sendiri. Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Ketika itu beliau mau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Sekarang udah gak pakai Satpol PP, pakainya TNI. Dikepung habis rumah Rasulullah, dipagar betis. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa Rasulullah bilang? Ali, gantiin tempat tidur gue. Nih bahasa kita, gantiin tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar itu kamarku, yang mau dibunuh aku, target utama adalah aku. Gantiin tempat tidurku. Aku bersama Abu Bakar berangkat hijrah ke Madinah. Apa jawaban Sayyidina Ali? Untung Sayyidina Ali zaman itu masih muda, anak muda yang soleh.
siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Ini jawaban anak muda yang soleh. Jawaban anak muda pinter mah enggak begitu kok. Ali, gua mau berangkat hijrah nih ke Madinah sama Abu Bakar. Lu ganti tempat tidur gua, yang mau dibunuh lu. Dan jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuangan. Lu kalau anak muda pinter. Sayyidina Ali anak muda soleh, berangkat Rasulullah hijrah ditemenin Abu Bakar. Lari, umpat, dikejar kafir Quraisy, umpat ke gua kok, umpat ke gua, umpat ke gua, umpat gua, umpat ke gua. Namanya Gua Tur, Jabal Tur, itu umpat. Abu Bakar ngomong, ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Abu Bakar, saya duluan yang masuk. Saya bersih-bersih dulu, takut ada binatang. Entar Rasulullah mengapa-ngapa. Bener kok, Abu Bakar masuk ke dalam gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya dibidik kalajengking. Ya Allah, kalajengking Arab. Beda sama kalajengking poncol. Arab. Apa sih kalau gede? Arab. Sakit bengkak-bengkaknya pucet Abu Bakar. Diam, kagak ngomong. Ditegur sama Rasul, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Tapi ngapa muka pucet begitu? Tangan ini, apa tangan? Digigit, kepala jengking. Apa kata ngomong? Komen dong. Begitu kira-kira. Komen, like, share, and subscribe. Ngomong. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin nama Nabi. Bengkaknya detik itu juga kempes luar biasa. Ludah Nabi. Kenapa? Karena yang ludahin Nabi langsung kempes. Coba pakai ludah kita, kemungkinan bengkak itu. Tuh hebatnya Nabi. Basyarun lakal basyari. Rasulullah sama manusiawinya, manusiawi sama. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama sama Nabi. Cuma Nabi keringetnya beda. Keringat Rasulullah bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyaran, bau. Bener sih. Siti Aisyah istri Rasulullah tuh, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin, disilam, diciumin. Makanya kita kalau main bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis gawang di empang. Tarik ada simpang, minyak di simpang, saya cium ya, rasain bolopur. Nih hebatnya Nabi, hebatnya Nabi kok. Sayangnya luar biasa. Maka ini Maulid kita peringati kelahiran beliau, kita perbanyak apa? Baca selawat, disuruhnya selawat kok. Membantu selawat. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji menyatakan di rawi, sering kita baca, al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatan surga itu disediain buat orang yang rajin sholawat buat Rasulullah. Maka sholawat kapan aja kita baca ada pahalanya. Ustaz, saya nggak punya wudhu, baca sholawat dapat pahala nggak? Dapat. Pak Ustaz, saya baca sholawat lagi jalan, lagi mau tidur, baca sholawat ada pahalanya? Ada, dapat. Dalam keadaan riya, kita pengen pamer baca sholawat nih, dalam keadaan pengen pamer, dipuji sama orang, pengen dipuji sama orang, baca sholawat, tetap pahalanya dapat. Tuh, kita baca sholawat aja mbak, lawan mbak, itu amalan paling enteng, nama nyanyi mulu, mau pengen nyanyi mulu, coba kita, kalau udah nonton
kalau khusus banget dirikan hati sang istri. Film Indonesia itu mulu ceritanya, nggak ada yang lain. Laki mulu yang salah, memang begitu ceritanya. Pacaran ketemu, kawin, nikah, bahagia, karirnya naik, gator, jabatan naik, ada cewek godain, akhirnya dia demen, akhirnya kepinggir pacaran, dia nikah lagi, diporotin hidupnya habis, jatuh susah miskin, jalan ke pinggir jalan, ditabrak mobil, bibir jatuh, rumah sakit, dan bininya itu datang dan sama aku menangis, membayangkan betapa kejam dirimu atas diriku, kau akan cintai, kau pergi bersamanya. Dua film kok habis terus bersambung. Lawan gak? Lawan. Mama kita zaman dulu kan kok masalahnya apa nggak pernah lepas, masak doji goreng tempe bikin sambal ngulek enak, kita dengerin orang dulu yang muhaimin ya salam salina wal muslimin linabi khairil anam wa bi ummil muslimin wa bi ummil mu'minin. Enak orang dulu kok salawatan juga, orang-orang kalau masak goreng tempe nyanyi dulu. Nampak kita berlaku tua-tua, goreng tempe nyanyi berasa berbakti untukmu, siapkan semua mati atau hilang perasaan. Pindah ke lain hati, jadi aku harus aku yang sadar, atau memang kau tunggu jatuh luar biasa kok. Itu lagu aslinya yang nyanyi Iis dan dia. Sekarang dinyanyi sama Anissa Rahma yang dari New Palapa. Salah. Itu nyontoin doang kok. Itu nyontoin doang. Iya, saya memang kalau nyanyi nggak bisa. Gampang kita justru sekarang udah yang pada nyanyi kok. Memang lagi kita stres gara-gara corona. Masyarakat tuh stres semua sama kita. Dari bulan Maret berita TV yang malam corona. Dan kenapa kita? Yang mati sekian. Masyarakat itu yang stresnya, kepikiran film-film ini ya kena. Banyak-banyak hiburan. Naikin imun juga kok, kita joget nggak apa-apa tuh ya. Di rumah sedang musik yang joget senang nggak apa-apa, naikin imun. Iya, saya sering joget di mobil seperti naikin joget udah stres hilang, capek hilang. Apa? Karena banyak orang stres. Gara-gara corona begini benar. Iya, makanya naikin imun, kita kumpul-kumpulin zikiran. Jangan kumpul, jangan dilarang-larang, jangan udah orang mulim dilarang-larang. Kumpul begini dilarang-larang. Kita enak banget kalau mau dilarang, mall jangan buka. Iya, mall jangan buka tuh, bioskop jangan dibuka, pilkada berhenti dulu. Orang kumpul begini rame-rame, gak apa-apa. Udah ngaji
aja muliaan mana antara corona dengan maulid. Oh, justru maulid kita kumpul begini bukan kita ngelawan pemerintah, kita pakai ke protokol kesehatan, pakai masker, ya kan, cuci tangan, bener. Soal jaga jarak maka nggak bisa udah menjepit-jepit lagi. Dari bulan Maret kok kalau mana-mana acara Ustaz Kiai belum kenal lockdown apa? Ada batal semua. Mana mulangnya banjir, ya Allah. Aku aja yang berjudin. Orang ini siap. Kalau mulai kagak ada lagi, bentar mulai kagak ada. Tapi kan kagak ada kumpul-kumpul kagak boleh. Iya kan stres joget aja kok apa-apa kita nyari hiburan. Emang joget dilarang? Ada. Disuruh Maya Haji Romai Rama. Lain disuruh sama dia. Joget tidak dilarang, tak dilarang. Asalkan jarang-jarang. Emang begitu. Joget memang tak penting, tidak penting. Asal jangan sering-sering. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget begitu lah dia. Karena ketik di YouTube kok, percayaan. Jangan kita harus stres masyarakat. Suruh pakai masker, masker dibagiin. Coba kok kagak. Mau rakyat suruh pakai masker, gitu. Bang, rakyat kita nih udah lupain nurut, suruh pakai masker, nggak pakai masker di razia, ditangkap, suruh push-up, ikut aja push-up. Nggak pakai masker di razia, disuruh push-up, denda banyak, kita bayar denda. Nggak pakai masker, bener kok. Dimasukin ke Gunung Batak, masukin ke Gunung Batak, ada hubungan tuh di Jakarta. Nggak pakai masker, masukin ke Gunung Batak, disuruh gitu. Lagi begitu masuk Gunung Batak. Udah paling nurut kita, bener bu? Nah, iya, cuma kadang-kadang aneh pemerintah kita biar jelas. Kenapa sih setiap orang sakit masuk rumah sakit dikatain COVID mulu? Kenapa sayang? Bener kok, apa-apa mati kata COVID, mati COVID. Bener? Jadi iya, makanya aneh kadang-kadang. Saya punya teman kok, bolnya melonon. Bol melonon ambilin, dibawa ke rumah sakit, mati dikata COVID. Saya marah ke dokter, dok, apa hubungannya bol sama virus? Ya, iya. Awalnya tidak mau. Gitu kan? Loh, KS, mama. Marah. Masya Allah. Ini kita kok ada, ini kita kumpul-kumpul dulu boleh nanya, mau apa kok ya? Iya, yang penting kita semua masing-masing punya cara buat jaga kesehatan, benar? Mungkin. Udah, jadi ya. Ini maulid kita peringati kelahiran Rasulullah, artinya apa? Kita juga pengen tahu membentuk karakter kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Kita udah ditulis tuh. Di Rawi udah kita baca kemuliaan akhlak Nabi kok. Ayo kita baca dah. Kita baca yang sering baca Rawi di Mama. Saya yakin bacaan Rawi pada hafal semua sini. Sampai kulit-kulitnya hafal kan? Di Rawi kita baca tuh kemuliaan akhlak Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan di Rawi? Yang ngarang Asy-Syaikh Imam Ja'far Al-Barzanji. Di Rawi Al-Barzanji ada Rasulullah dikatakan syadidal haya wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget kok. Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Pernah Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan di Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya Nabi, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi mukanya pucat, turun dari Ka'bah, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tiba betis doang kelihatan malu. Tiba betis doang kelihatan malu. Makanya saya pakai lagi itu. Saya pakai itu. Ini masih keturanya. Nabi
pakai tanah wahan. Jadi komplek sore-sore GDS kalian, GDS jalan-jalan sore, GBKT. Udah kenal potensi kulit ketiupangin aja. Ada malunya banget. Nabi aja kok timbang betis doang malu. Nabi betisnya doang kelihatan malu. Nabi timbang betis. Syadidal haya, sangat pemalu Rasulullah. Wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong. Makanya apa yang kita mau sombongkan sih hidup. Ya kok manusia mah ada yang jago mah ayam. Makanya jangan sok jago. Manusia gak ada yang super mah mie. Jangan sok-sokan kita bener. Nabi aja pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Rasulullah udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah enggak sombong, pangkatnya tinggi enggak sombong. Ini pangkat baru timbang bintang 2 doang, belagu banget. Pakai motor turunin baleho, serban baleho turun-turunin. Emang gak ada security, gak satpam, gak ada security, satpol pp. Siapa aksi juga bisa suruh turunin. Sama baleho takut najong banget. Sama baleho takut najong, yang pada punya bintang 2, bintang 3, bintang 4 sih udah ntar lu pensiun, jadi pensiun. Benar? Sudah selesai maka lu pensiun, tapi kiai, ulama gak ada pensiunnya. Gak ada guru kita nih, ada guru kita sini, gak ada terpensiunnya. Tapi pejabat ini ada pensiunnya. Wah dikembangkan begitu doang, pakai belaguangan. Nabi pangkat tinggi enggak sombong kok. Nabi pangkat tinggi enggak sombong. Nabi pangkat tinggi enggak sombong. Rendah hati, enggak sombong Nabi. Kita pengen mau kita sombongin, makanya kita diajari dalam sholat. Kita sholat kok, kenapa sujud? Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling terhormat, paling mulia. Kepala nih, kepala. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Makanya kita kalau bikin KTP yang dipotong kepala. Ada orang sini bikin KTP gambar dengkul. Kepala kita paling terhormat, paling mulia. Tapi lagi sujud sholat, lihat kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Kepala kita sama rendahnya sama kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud kepala. Bener? Artinya apa? Dalam hidup kita diajarin jangan sok banget, mentang-mentang kaya jalan kuda duluan, mentang-mentang kaya jalan dada duluan, mentang-mentang kaya jalan kalau mikir tanah. Gimana kali? Nabi nggak sombong, nggak marahan orangnya. Nabi mau Nabi orangnya nggak marahan. Nabi pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan, Nabi lagi jalan-jalan kok, lagi weekend sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Orang kafir ngasih salamnya lain sama kita. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Syammu artinya racun. Diterjemahin bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi kata mampus. Marah ada kok yang marah Siti Aisyah, bininya marah banget, dibalikin ke orang. Apa kata Siti Aisyah? Asyammu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus dilaknat yang adab lu. Tuh perempuan asal tahu aja mah. Dikasih 1 kurangin 3. Banyak hadiah. Banyak hadiah. Nabi marah kagak, pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan ya Humairah. Tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Nabi kok enggak marah. Nabi enggak marah. Nabi lagi ceramah, Rasulullah lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran otak. Nabi ditakolin, disambit bukan disambut. Nabi ditakolin lagi ceramah, Nabi ditakolin. Berdarah jidatnya Nabi yang mulia. Marah Rasulullah nggak marah, yang marah malaikat Jibril kok. Jibril datang ngasih kabar. Apa kata
malaikat Jibril, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibain buat orang kafir yang nyakitin lo? Masa lo lagi ceramah dikriminalisasi? Kira-kira begitu. Masa lo lagi ceramah dikata radikal buat tibain? Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Jangan dah. Kalau emang ini orang tuanya saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Kata malaikat Jibril, anak bagaimana bapak Muhammad? Bapaknya kalau anak kampret. Biasanya bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Itu udah biasa dah. Ntar kalau bapaknya kafir, anaknya udah kafir lagi udah. Kalau emang anaknya kafir lagi, saya tungguin cucunya Jibril. Siapa tahu cucunya ntar beriman. Belum pernah sabar man. Ini kalau bahasa kita. Terus maunya apa? Saya doain aja Jibril. Yang nakoli didoain sama Nabi. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nakolin saya, karena mereka gak ngerti. Nabi sama orang apa maaf, gak balas dendam. Kalau model saya begitu, lain urusan kok. Umpama tidak lagi ceramah nih, dilemparin gas air mata, dilemparin bom molotov sama polisi. Umpama nih, ini ada pameran nih, umpama nih, umpama pak, izin komandan ya, umpama nih, saya ceramah, dilemparin bom molotov, datang malaikat Jibril, masih tawaran, gile. Bagaimana kalau Monas buat nyambut, buat tinggalin itu polisi yang nyemprot? Apa kata saya? Sikat Jibril. Hapusin. Ini umpama. Nanti mau kagak kok memarahan. Yang nakolin didoain sama Nabi. Alhamdulillah. Itu Nabi sifatnya pemaaf. Maka kita bawa umatnya perlu marah. Jibril aja marah, Nabi ditakolin, Nabi dihina, benar. Apalagi kita umatnya. Ini gara-gara Presiden Prancis bikin baleho, bikin gambar karikatur Rasulullah. Umat Islam wajib marah kalau kita cinta sama Rasulullah. Bukan saya ngomporin, memang perlu marah. Mbok punya bapak, kita punya bapaknya. Bapak kita dikatain orang, bapak kita nggak salah apa-apa, marah kok? Marah. Ulang itu. Apalagi Nabi kita yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya Nabi syadidal haya wa tawadhu, rendah hati karena sombong. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Adakah dirawi? Rasulullah demen sama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin. Nabi demen sama orang susah. 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 Makanya Nabi doanya Allahumma ij'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin barang kita bersama orang-orang miskin. Nabi doanya begitu kok. Ini doa Nabi yang agak pernah diamalin sama kita. Kenapa baca doa begitu? Pokoknya baca doa gituan. Agak ada kita perlu pakai doa gituan. Memang udah turunan kok miskin kita mah. Kok miskin, bapak miskin, kata biar aku dampak pisan kok. Kita boleh dengan Allah. Nyampe deh. Nyampe deh. Nyampe. Habib, durasi. Habib nyampe. Bang, Habib. Nah, aku baru tanya. Ini lagi pahit sih. Aku udah kayak teman jumpai kita ada di sini. Ya namanya campurin lah. Kita campurin ikan jaya. Ya, Habib mau masuk. Sampai istirahat dulu. Istirahat ya, Habib istirahat dulu. Habib istirahat dulu. Habib. Udah nengok ke kemari apa? Mami yang baru lupa sama yang lama. Sombong banget. Terus dia begitu keles. Ya, kita ngaji. Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Makanya Nabi pun nyuruh kita idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang.
ditahin nggak apa-apa, Ustaz. Saya mau gimana? Orang kaya yang mati, dia yang miskin mati, tahlil 30 biji kelar. Bu, Nabi demen sama orang susah, sama orang miskin, nengokin orang sakit, makanya nengokin orang sakit itu sunnah. Nengokin orang sakit sunnah. Tapi sekarang jangan nengokin dulu. Kita harus mungkin tes lagi ya. Jangan dulu dah. Doain aja yang di rumah sakit, yang pada sakit. Kita pas ngomong nggak boleh kok rumah sakit. Tapi kalau masih di rumah, meriang-meriang datang tengokin dah. Tengokin, bawa tentengan. Minimal jeruk 2 kilo. Jangan datang doang ke rumah sakit tengokin nggak ada bawa apa-apa. Pakai hidup nanya orang lagi ibu sih tanya. Kenapa yang merasain sih? Yang diimpus nyaut, enggak nih merasa-rasa. Nah, apa? Bisa dong main bawa apa? Lalu gue itu dong paling berasa-rasa dari asamnya. Emang pengen aja. Gue tentengan kok bawah. Sama model begitu saya tuh. Tapi setelah ceramah, salaman panitia ngasih amplop. Ustaz biar ikhlas ya. Jangan kapok kemari, Ustaz biar ikhlas. Dalam hati saya urusan ikhlas, urusan kebutuhan. Ceramah mau ikhlas banget, panitia belum ikhlas buat. Jauh-jauh ceramah, boleh lah kalau ngomong malimpik, malimpik, boleh. Ya, maksudnya nas. Iya, bicara ikhlas banget, ceramah mah. Iya, pikirin dulu. Saya nggak mikirin apa kalau ceramah. Kenapa? Karena udah ada yang mikirin. Di mana-mana saya ngomong, di mana-mana begitu. Saya ceramah nggak perlu banyak orang, saya gitu. 3 orang jadi ceramahnya. Yang penting 3-3-nya panitia semua sekali gitu. Jadi jangan nyanyi aja. Sombong banget ya teman. Oh iya sombong banget aja. Karena apa? Saya saudara, saya nggak sombong banget. Kita lewat depan dia, kita gue juga kagak. Hampir Ustaz, hampir. Sombong. Kayaknya percaya saya bang. Kalau saya kecengin dia, ramai kok saya kecengin lagi dia. Dilek, kasih burung. Gue diketahuan bubuk, katanya besok mau bubuk pulang. Lu besok lu dijual. Gimana? Tidak tahu. Oke, terus apa ini? Materi bapak, masalah materi kok. Kok materi lagi? Kasih duit sama lagi, ya belum gitu, kurang ini. Ini gitu tuh, kurang ini, belum gitu. Hitung dulu kalau kurang ngomong, gitu. Kurang enggak kurang, hitung dulu. Baru ngomong kurang. Bu, Nabi Syahidal Haya wa Tawadu. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi Nabi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Ini kehebatan Rasulullah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua di belakang Nabi. Ngiringin janda tua. Nabi di belakang kalau jalan, nenek jalan duluan. Bukan berarti di belakang mau ngeliatin bongong aja ada, bukan. Nabi khawatir kalau nenek-nenek jatuh, kelihatan nama Nabi dari belakang, ditolongin langsung. Tuh, begitu tujuannya. Anak muda sekarang main bocah, jalan bareng sama aki-aki 3. Aku yang kata, melek berlapis dia. Aki-aki nyemplung nyemplung ya udah tahu. Bocah suruh jalan, aki-aki dulu jalan dia suruh. Kita belakang ngiringin. Aki-aki jatuh diserakin, bubur ya. Jangan soal kita, Nabi adabnya luar biasa. Nabi adabnya luar biasa.
Nabi akhlaknya kok Masya Allah. Maka pantas Rasulullah dikatakan wa kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka ini maulid kita perbaiki akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Pertama, yang paling penting pertama kita berakhlak kepada Allah. Kelar maulid ada peningkatan ibadah. Bu, yang belum doyan ngaji udah, mau ngapain lagi? Ibu, yang belum doyan sholat jamaah ke masjid Anur cakep ini tuh, kaligrafinya keren, luar biasa, enggak ada tiang tengahnya. Alhamdulillah saya yakin kita kumpul berjamaah, bapak-bapaknya jamaah enak, bagi tugas anak mudanya yang ada. Sebelum subuh 5 menit anak muda yang tarhim assalatu wassalamu alaik. Anak muda enak kita dengerin Bu. Ya Rasulullah enak. Saya kalau latihan gori bareng sama Ustaz Zainudin di saung depan rumah. Luar biasa itu. Yang maju yang buat postir kali tarikannya. Wah, luar biasa tempat. Lagunya Nahawan. Saya cuma begitu. Ya Masya Allah. Juara nasional luar biasa alhamdulillah. Besok beliau mau ikut lomba juga. Kita diutus pagi jam 7 kalau masalah harus dari bandara di Soekarno Hatta dengan 8 pesawat langsung teko lomba di Malaysia, lomba kori barang UPNB. Ketawa lagi tawa terus, duit tawa terus, senang ya. Makanya saya jarang-jarang mengundang beliau pun yang datang main ke rumah luar biasa. Kalau mengundang beliau bayarannya double. Buat nongkrong dia juga, buat yang nonton juga. Banyak double, buat bayar makan dia, buat double bayar. Bu, terus. Nih ayo pelan poin daripada kita naik iman kita biar kuat. Pada sekarang kok tantangan hidup, Masya Allah luar biasa. Tantangan ibadah apalagi. Tiap hari kita siang malam TV nonstop di rumah. Ada aja halangannya mau ngaji. Udah rapi, mau yasinan, malam Jumat, gerimis, memang lagi musik. Itu keluar rumah, nggak keluar, tangannya yang keluar depan pintu. Ya, gerimis. Ya, gerimis, tapi nenek mau yasinan ini. Oh, udah latih, gerimis. Ngaji kita juga gede. Hancur luar biasa. Ayo kita ngaji dah. Kumpul ngapain lagi, udah tua kita kok, apalagi sekarang kok udah masa-masa kita. Ustaz, saya pengen ngaji, cuman repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, sama juga repot sih. Dari muda kita kerja repot, punya anak urusin anak repot lagi. Udah tua punya cucu, urusin cucu repot lagi. Karena ini sayang cucu anak, udah punya cucu sayang cucu anak kok. Udah kan ya Nek ya? Iya, pompon aja tuh. Itu punya cucu nih, sayang cucu anak. Buktinya kompilek sayangan nama si Atu nama si Gul dari Pak Simandra. Sayangan sama cucu. Jadi tuh Masya Allah. Ngomongin repot siapa juga repot. Tapi kita perlu jasmani kita kasih makan, vitamin kita kasih, nutrisi kita kasih biar sehat di badan. Tapi rohani kita perlu juga nutrisi. Apa nutrisinya, vitaminnya? Di pengajian, duduk di pengajian, di majelis taklim. Karena kita udah tua, sekarang umur tinggal 2 giliran doang. Waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala. Dalam surah Yasin ada tuh, waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa badan yang tadinya sehat, mata masih awas, udah kurang awas sekarang kok. Udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah lentur, makan cuma bisa membubur. Dikit lagi kita digotong masuk ke dalam. Serem kok, nunggu giliran doang.
Kita kalau ada yang mati ingat ya Allah, besok gue yang nyusul, benar Bu. Makanya kita siapin amalan kita sebelum dipanggil oleh Allah. Orang mati kedatangannya dadakan, Pok. Ya Allah, saya punya teman baru kemarin Sabtu masih telepon pagi, siang masih WA-an sama saya. Malam itu masih telepon lagi, ngajakin ketemuan, ngajakin kongko. Pagi hari Minggu masih aja WA-an. Itu gini tiap pagi siang malam WA mulu ke saya, ngajakin kongko aja, ngajakin kongko. Jam 12 masih, guru udah makan, nanya begitu. Udah, alhamdulillah. Jam 1 dibawa ke rumah sakit, baru masuk rumah sakit kok. Dadanya kesem, udah kagak. Ya Allah, jam 1:15. Mati cepet banget kok. Mati. Jangan merasa muda kita. Yang muda pernah berangkat duluan kadang-kadang. Masih banget. Saya punya uang tuh, mau menit. Nah, mau menit kok, gak cuma nenek menit. Itu uang lo jalan kaki lo nyengkel. Sehat aja ya. Apa-apa. Gue sih mendingan gue jalan kaki daripada gue naik mobil malu. Saya gue jalan kaki kok, kuatan jalan kaki. Orang lu kuat. Kita kan nih ya Allah, 20 tahun, 30 tahun berkena gula, liver, jantung, stroke, macam-macam sekarang penyakit. Sekarang penyakit mudah-mudahan kita pada sehat semua. Mudah-mudahan pada berangkat duluan. Belum lama kita dengar si Ashraf kok. Ashraf lakinya BTL. Bunga Citra Lestari, kok gak nampak tuh ya? Orang kok Ashraf 40 tahun mati, 40 tahun Ashraf. Meninggal 18 Februari kemarin 2020, tanggal 18 meninggal. Kalau seorang istri ditinggal mati sama sang suami, itu dalam ilmu fikih masa iddahnya 4 bulan 10 hari. BTL udah habis tanggal 29 Juni 2020 kemarin. Karena apa sih kalau laporan doang? Ya Allah. Maka ini kesempatan buat kita, mumpung masih dikasih nikmat panjang umur, dikasih kesempatan oleh Allah, ayo sama-sama kelar maulid, semakin meningkat kualitas iman takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita diajarkan berakhlak dengan siapa? Selain berakhlak dengan Allah, kita berakhlak dengan sesama kita. Kita adalah makhluk yang bermasyarakat, makhluk sosial. Ayo sama-sama kita pengen menjaga silaturahim, menjaga kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Bener kok? Nih beda boleh, marahan jangan. Antepin dah. Kok lu milih siapa? Milih dia. Lu milih siapa? Aku sih milih yang mana? Yaudah kok gak apa-apa. Mau lewat sono, saya lewat sini. Ntar kita ketemu di sono. Tentu gitu kok. Adem rasanya. Benar. Udah kita membeda-beda. Itu mah tergantung hati kita. Ya kok? Pilih antara kita siapa pemimpin yang terbaik, itu hak nurani kita semuanya masing-masing. Tapi jangan sampai golput. Besok tanggal 13 memang ya, 13 semuanya pada sampai mana ya, 13 kita rame-rame ke TPS. Jalin beda boleh, marahan jangan. Udah capek kok kita ribut mulu, benar. Udah kenyang kita mengkonflik, udah capek kita meribut. Artinya apa? Saling menghargai. Hidup enak begitu, perlu orang lain. Saya ngomong begini, empok yang dengerin. Empok adabnya kemari, kenapa? Empok yang dengerin. Enak, ada yang dengerin, ada yang didengerin. Kita kompak bersatu. Coba saya ngomong sendirian di sini kok, enggak ada yang dengerin. Paling kata Margot itu saya udah lama begitu. Enak saya ngomong sendirian. Benar, makanya kita pengen menjaga silaturahim, kebersamaan, kekompakan. Insya Allah, siapa yang terbaik, siapa yang menang, dia yang terbaik, putra dari segala makmur. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita pengen ada kekompakan, kerukunan, kebersamaan. Supaya apa? Kita diajarkan berjamaah, turun rahmat dari Allah. Kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang merugi. Dengan berjamaah turun rahmat kasih sayang Allah diberikan buat kita. Untung yang kita dapat, alhamdulillah. Yang ketiga, berakhlak kepada siapa? Selain berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada alam.
Sekarang alam kita udah banyak gak bersahabat dengan kita, Pok. Benar. Dulu kali kita cakep, bening, sekarang karena tangan-tangan ulah manusia kali kita jadi pada hitam. Laut kita dulunya luar biasa, jernih, bening, apok enak kita lihat. Saya zaman SD kalau kepikiran laut masih cakep laut kita. Sekarang karena tangan-tangan ulah orang-orang yang gak bertanggung jawab, rumput laut habis. Semuanya habis, limbah di mana-mana. Ini ngerti artinya apa? Kalau sudah gak bersahabat dengan alam akan kembali lagi kepada kita. Sekarang alam udah gak sahabat. Angin kata Allah kencang lo, muter yang kencang, puting beliung kok. Belum lama di Kaliabang PUP sampai terus ke sektor 5 habis digulung puting beliung. Puting beliung, ya Allah bahaya kok. Puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan. Ada beliungnya ini yang bahaya. Baik. Allah bilang, angin datangnya kencang, puting beliung. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Oh, banjir di mana-mana. Banjir di mana-mana. Banjir. Saya pernah ceramah pas teman kali Ciliwung. Saya ngomong sama jamaah, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, nyanyi, Jakarta gak bakal kebanjiran kalau kita rajin beristighfar. Ada yang jatuh nenek-nenek di belakang, tetap aja Ustaz kebanjiran, dapat kiriman dari Bogor. Saya bilang, Nek, jangan salahin sepenuhnya orang Bogor, salahin juga orang Jakarta. Orang Jakarta, Pak Ustaz, itu orang Jakarta, dia pada ke Bogor, malam minggu pada ke puncak, dia pada ngairin, dan kirim lagi tuh air dari Bogor. Nanti barangan ngomong, saya kata gitu, Pak, emak kena air, langsung betul, hati-hati sama air, baik-baik sama air, bro. Kata Allah, gunung batu gunung kok. Merapi udah muntah lagi nih. Sinabung muntah, Anak Krakatau muntah, Semeru lagi apek. Kayak mana meriang bahkan diprediksi BMKG memprediksi akan ada datang gempa besar dan tsunami 20 meter. Tsunami 20 meter. Tsunami. Itu baru tsunami doang, belum istrinya, tsunami dan istri. Itu tsunami. Makanya kita jaga, kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita semua terhindar dari bencana. Mudah-mudahan COVID-19, wabah corona di negeri kita, di kampung kita nggak ada. Amin. Di negeri kita biar semuanya pada sehat semuanya kita. Ya Pok, jangan sampai kena COVID. Ya Pok, jangan sampai kena wabah. Dengan kita kumpul, beristighosa, berdoa, bersabar dan berusaha. Jangan panik ngadepin pandemi, jangan panik ngadepin corona, dan juga jangan kita sepelein. Maka cuci tangan, jaga jarak, kita nggak bisa kalori, tapi pakai masker. Maskerku menjagaku, maskerku menjagamu. Kan begitu iklannya. Makanya kita dapat royalti dari pemerintah. Ya, Insya Allah mudah-mudahan kita kumpul kelar maulid biar pada sehat semua, panjang umur, murah rezeki, dan insya Allah yang kita keluarin buat maulid, yang kita keluarin buat amal acara peringatan maulid dibalas oleh Allah, baik duit, materi, tenaga, pikiran, terselenggaranya acara peringatan maulid dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Hasan Basri pernah bilang, apa kata beliau? Al-Imam Syekh Hasan Basri ngomong, apa kata beliau? Andaikan saja saya punya emas sebesar Jabal Uhud, saya akan habiskan emas saya untuk perayaan peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buat Nabi jangan pelit-pelit, dikasih besek terima kok, isiin nasi yang bagus, berasnya jangan beras leperan banget ya Allah, dalam besek pakai terong, ya Allah, launya terong, murid launya terong, telur diajar digunting-gunting buat Nabi, tipis banget telur, ya Allah, kita makan minyak doang, ya, jangan pelit-pelit buat Nabi. Insya Allah yang kita keluarin tenaga, harta, pikiran, semuanya itu dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Ucapnya belum nyarap ini, maju belum lapar batinnya. Kalau ada tadi nyampe pengen makan dulu gitu.
kan biar remuk berarti lah jadi tolen dah ya Allah kita berfatihah minta sama Allah mudah-mudahan guru-guru kita orang tua kita yang hadir Allah kasih sehat walafiat kita semua yang hadir para sehat panjang umur kasih rezeki yang banyak yang halal berkah doain guru-guru kita para kiai ustazah kita Allah kasih kekuatan kesabaran dalam membimbing kita ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua amin ya rabbal alamin orang-orang tua kita terutama ibu yang udah pada kagak ada emak bapak kita yang udah pada meninggal dunia keluarga kita yang udah mendahului kita beliau semua yang sudah mendahului diampuni dosa-dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah jadikan kuburnya menjadi rawdah min riyadil jinan amin ya rabbal alamin al-fatihah bi niyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul thumma ila arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid din wa dunya wal akhirah thumma ila ruh sebutin nama orang-orang tua kita yang udah gak ada ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين karena waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang seperempat kalian sudah ada siang ya mudah-mudahan ya kita mau ini lama waktunya nih ya dari jam 6 bermulai dari 2 kurang dan dari asar ya dan hanya aja ya jam mati masih panjang aja apa di baterai kan lurunya dulu nanti baterainya ntar saya belinya dan hanya aja dari saya mohon maaf pakai kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.